Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk akhlak kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa bersolawat atas beliau. Nah, solawat ini punya banyak keutamaan, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, Inna awlan nasi biyaumal qiyamati aktsarahum alayya shalah. Sesungguhnya orang yang paling utama kepadaku nanti pada hari kiamat ialah siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka dengan solawatnya itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, jadi luar biasa ya keutamaan mengamalkan solawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan sholawat ini ada satu cerita. Diceritakan bahwa Abdullah berkata, kami mempunyai seorang pembantu yang khusus melayani sultan. Ia dikenal suka berbuat buruk, lalai, dan suka berpaling dari Allah. Ya, jadi ada seorang pembantu yang tugasnya khusus melayani sultan. Dan kemudian seorang pembantu ini dikenal sebagai orang yang punya perangai yang buruk, kemudian dia lalai dan suka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu malam aku bermimpi melihatnya bergandengan tangan dengan Rasulullah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini jahat dan berpaling dari Allah. Mengapa engkau menggandeng tangannya?" Nah, jadi Abdullah ini merasa heran begitu ya, ketika ia melihat Rasulullah menggandeng tangan seorang pembantu yang dikenal punya perilaku yang buruk tadi. Dia heran lalu bertanya kepada Rasulullah mengapa Rasul menggandeng tangannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya, aku mengetahui itu." Jadi memang Nabi tahu bahwa seorang pembantu ini punya perangai yang buruk. Nah, lalu Nabi mengatakan, sekarang aku membawanya ke hadapan Allah untuk aku berikan syafaat. Nah, lalu Abdullah tambah heran begitu ya. Wahai Rasulullah, bagaimana ia bisa mendapatkan syafaat darimu? Nah, kemudian Nabi menjawab, dengan banyak bersolawat kepadaku. Setiap malam ketika hendak tidur, ia selalu berselawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Aku berharap Allah berkenan menerima syafaatku untuknya. Nah, jadi ini ya sebab dari kenapa Rasulullah SAW menggandeng tangan seorang pembantu yang terkenal berperilaku buruk tadi. Ternyata setiap malam dia punya kebiasaan sebelum tidur, yaitu membaca sholawat atas Nabi sebanyak 1000 kali. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW membawanya ke hadapan Allah, kemudian untuk diberikan syafaat ya, oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Abdullah berkata, di pagi harinya aku berjumpa dengan orang tersebut sedang menangis. Saat itu aku sedang menceritakan mimpiku kepada sahabat-sahabatku. Setelah masuk, ia duduk di hadapanku. Ia berkata, "Wahai Abdullah, ulurkanlah tanganmu." Rasulullah mengutusku untuk memegang kedua tanganmu. Selanjutnya, ceritakan kepadaku yang terjadi di antara dirimu dengannya tadi malam tentang aku. Ketika ia telah bertaubat, aku bertanya kepadanya tentang yang hadir di mimpinya. Ia berkata, nah pembantu yang berperilaku buruk tadi ya, aku bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW.
Beliau memegang tanganku seraya bersabda, "Berdirilah, aku akan memberikan syafaat untukmu di hadapan Tuhanku, karena engkau banyak bersolawat kepadaku." Aku pun pergi bersama beliau. Beliau memberikan syafaat untukku. Beliau berpesan, "Jika sudah pagi, datanglah kepada Abdullah dan bertobatlah dengan memegang kedua tangannya. Setelah itu beristiqomahlah dalam taubat." Sahabat sekalian, demikianlah kisah tentang seorang pembantu yang punya perangai yang buruk, kemudian lalai dan suka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena sering mengamalkan sholawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dia punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Nah, ini juga menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita bahwa betapa besarnya keutamaan ataupun keistimewaan dalam mengamalkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kisah ini harapannya semoga kita tergugah ya untuk memiliki kebiasaan yang sama, yakni kebiasaan mengamalkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu juga kita berharap dengan sholawat yang kita amalkan, kita juga nantinya akan dekat bersama Rasulullah SAW dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.